Halo guys, kembali di channel Yenda Storyland. Di video kali ini, saya akan mendongeng sebuah film berjudul Enchanting Phantom yang dirilis pada tahun 2020. Jadi film ini menceritakan tentang seorang pelajar polos. Loh, maksudnya gimana bang? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Cerita dimulai dengan sekelompok pemburu siluman. Kelompok tersebut tiba di sebuah rumah mewah berisi wanita cantik di dalamnya. Kemudian mereka mulai berpesta dengan para gadis cantik tersebut. Di tengah mereka berpesta, salah satu wanita mencoba menyerang pemimpin kelompok, namun pemimpin kelompok itu sudah menyadari bahwa rumah itu dihuni oleh para siluman. Pertarungan pun pecah di antara kedua belah pihak. Dalam pertarungan itu, beberapa siluman berhasil dibunuh. Tiba-tiba suasana rumah menjadi suram. Tak lama sebuah akar berhasil menangkap salah satu anggota dan membunuhnya. Karena hal ini, kelompok pemburu siluman segera membentuk formasi untuk menyerang. Namun serangan mereka berhasil dihalau. Serangan siluman terus berlanjut hingga menyisakan pemimpin kelompok. Akhirnya sosok nenek lampir muncul dari balik tirai. Dengan didampingi para pengawalnya, nenek lampir itu dengan mudah mengalahkan semua pembasmi siluman. Scene berpindah ke seorang pelajar polos bernama Chai-chan yang tiba di sebuah desa Semerawut. Desa itu berisi begal, penipu, dan para penjudi slot. Ditambah desa itu sering terjadi tawuran yang membuat Chai-chan kesulitan mendapatkan tempat tinggal. Dengan duit pas-pasan, Chai-chan terus mencari tempat tinggal hingga malam menjelang. Suatu ketika saat Chai-chan sedang berdoa di bawah pohon, ia melihat sebuah lukisan seorang wanita. Karena merasa mubazir, Chai-chan berinisiatif untuk mengambil lukisan tersebut. Dan saat Chai-chan mencoba mengambil lukisan itu, seorang wanita cantik bernama Xiao Qian menggerayangi Chai-chan dari belakang. Namun saat Chai-chan menoleh, Xiao Qian sudah menghilang. Chai-chan yang tidak menyadari hal ini kembali untuk mengambil lukisan. Tiba-tiba seorang pemburu siluman bernama Cixia tiba di belakang Chai-chan. Tak lama seorang pemburu siluman lain bernama Yize juga muncul. Yize yang menganggap Cixia sebagai rival terus mengajak Cixia bertarung. Sedang Cixia yang tidak ingin menyeladeni Yize menggunakan Chai-chan sebagai tameng. Melihat hal ini, Yize segera membatalkan serangannya dan merubahnya menjadi jimat. Namun jimat Yize menempel ke Chai-chan yang membuatnya tidak dapat bergerak. Karena terus menggunakan Chai-chan sebagai tameng, Yize menggunakan jurus pamungkasnya untuk memanggil petir. Namun jurus Yize belum sempurna yang membuat petir itu menyambar ke arah yang salah. Sedang Cixia yang melihat hal ini lebih memilih meninggalkan Yize. Sebelum Yize pergi, ia melepaskan jimat yang menempel di Chai-chan. Sedang Chai-chan mencoba kembali mengambil lukisan itu, namun sudah hilang. Melihat kepolosan Chai-chan, Xiao Qian mengurungkan niatannya untuk menggoda Chai-chan. Beberapa saat kemudian, Xiao Qian menemukan mangsa seorang bapak-bapak sebut saja namanya Bagong sedang mengubur selingkuhannya karena hamil. Kemudian Xiao Qian memancing ke dalam rumah dan memasukkannya ke dalam lukisan. Setelah Bagong masuk ke dalam lukisan, Xiao Qian segera merayu Bagong dengan tubuh mulusnya. Sedangkan Bagong tanpa pikir panjang langsung mendekati Xiao Qian. Setelah Bagong masuk perangkap, Xiao Qian langsung menyerap jiwa Bagong dan masukkannya ke dalam botol. Kemudian Xiao Qian keluar dari lukisan dan tak lama suara ketokan pintu terdengar. Saat Xiao Qian membuka pintu, ia melihat Chai-chan yang sedang mencari tempat menginap. Sedangkan Chai-chan yang melihat Xiao Qian langsung terpesona pada pandangan pertama. Setelah melihat pemilik rumah seorang wanita, Chai-chan mengurungkan niatannya untuk menginap. Sedang Xiao Qian mencoba membujuk Chai-chan dan karena hari sudah malam, akhirnya Chai-chan menginap di rumah tersebut. Sesaat setelah masuk ke rumah, Xiao Qian segera menyembunyikan mayat Bagong. Namun suara mayat Bagong membuat Chai-chan penasaran, dan saat Xiao Qian mencoba menahan Chai-chan untuk mendekat, Xiao Qian terjatuh yang membuat Chai-chan dengan refleks menolongnya. Namun aksi Chai-chan malah membuat baju Xiao Qian robek. Karena situasi kian memanas, Xiao Qian segera merayu Chai-chan.
Sementara Chechen yang polos lebih milih kabur meninggalkan tempat tersebut. Xiao Qian yang melihat kepolosan Chechen mulai penasaran dengannya. Kemudian Xiao Qian mengikuti Chechen hingga ke hutan. Di dalam hutan, Chechen bertemu Ziye yang sedang mencari rivalnya. Tiba-tiba alat pendeteksi siluman miliknya bereaksi. Sedang Xiao Qian yang melihat hal ini segera bersembunyi. Kemudian Ziye melemparkan jimatnya untuk mengetahui lokasi di mana siluman berada. Tiba-tiba sebuah akar muncul dan menyerang Chechen. Rupa-rupanya serangan tersebut merupakan ulah mak lampir. Sedang Ziye yang melihat hal siluman itu berada di hadapannya segera memanggil petir untuk menyerang mak lampir. Namun lagi-lagi, jurusnya gagal yang membuat Ziye berhasil tertangkap. Kemudian mak lampir menarik Chechen ke hadapannya untuk menghisap jiwa Chechen yang masih suci. Saat mak lampir ingin memangsa Chechen, tiba-tiba sebuah serangan dari Xia berupa pedang terbang menyerang mak lampir. Dan akibat dari serangan itu, Xia berhasil menyelamatkan Chechen. Sedang mak lampir mengalami luka setelah menerima serangan tersebut. Karena merasa tak terima, mak lampir melancarkan serangan balasan, sedangkan Xia segera melemparkan Chechen untuk menahan serangan mak lampir. Namun Chechen yang terlempar hampir mengenai tunggak, dan saat itu juga Xiao Xian datang menolongnya. Setelah kejadian itu, mereka berdua mulai berkenalan. Sementara itu, setelah menahan serangan mak lampir, Xia segera menyelamatkan Ziye. Mereka berdua bekerjasama untuk melawan mak lampir. Dan saat pertarungan akan dilanjutkan, tiba-tiba suara seruling dari siluman mayat terdengar. Suara tersebut dimaksudkan untuk memanggil mak lampir kembali. Sedang Chechen dibuat pingsan karena tidak mampu menahan suara seruling tersebut. Setelah mak lampir pergi, Xiao Qian kembali ke markasnya. Sedang Xia yang tidak ingin meladeni Ziye bertarung, pergi meninggalkan Chechen sendirian. Beberapa saat kemudian, mak lampir kembali ke kediamannya dan bertemu dengan siluman mayit. Dan tujuan siluman mayit memanggil mak lampir yaitu untuk melamar Xiao Qian sebagai wanitanya. Namun mak lampir meminta waktu untuk menjawab tersebut. Setelah siluman mayat pergi, mak lampir merasakan luka akibat pertarungan sebelumnya. Kemudian dengan penuh amarah, mak lampir memanggil Xiao Qian karena membiarkan Chechen pergi. Namun dengan bujukan saudaranya bernama Zhonghe, mak lampir memberikan kesempatan Xiao Qian untuk membawa Chechen kepadanya. Jika tidak, maka Xiao Qian akan dinikahkan dengan siluman mayit. Di keesokan paginya, Chechen kembali sadar dan teringat bahwa ia harus mengikuti ujian CPNS. Di tempat lain, Xiao Qian curhat mengenai ia yang dijadikan oleh nenek lampir. Sedang Zhonghe yang mendengar hal ini berjanji akan membantunya keluar dari cengkraman mak lampir. Di malam harinya, Chechen yang kehujanan memutuskan untuk neduh di sebuah kuil. Sesaat setelah Chechen masuk, ia dikagetkan dengan kehadiran Xia yang juga neduh di kuil tersebut. Sebelum Xia turun, ia menyerahkan sebuah buku mantra untuk Chechen sebagai bentuk perlindungan. Sesaat setelah Xia pergi, tiba-tiba aura siluman kembali terdeteksi. Mengetahui hal ini, Xia segera mengejar siluman yang berada di depannya. Sementara itu, Chechen yang sendirian didatangi oleh Xiao Qian. Kemudian Xiao Qian mengaku bahwa keluarganya telah dibunuh oleh siluman, dan dengan kulit mulusnya, Xiao Qian mulai caper dan merayu Chechen. Namun Chechen mempunyai iman yang kuat dan dengan tegas menolak Xiao Qian. Di saat itu juga tiba-tiba suara guntur berbunyi. Xiao Qian berpura-pura takut akan kedatangan siluman, sedangkan Chechen dengan refleks mengeluarkan buku mantra untuk mengusir siluman tersebut. Namun saat Chechen tak sengaja mengarahkan bukunya ke arah Xiao Qian tiba-tiba ketakutan. Sampai akhirnya, Chechen menyadari bahwa Xiao Qian adalah siluman. Karena identitasnya sudah terbongkar, Xiao Qian segera menyerang Chechen. Namun dengan buku mantra yang berada di tangannya, Chechen mampu menaklukkan Xiao Qian. Karena merasa tidak tega melihat Xiao Qian, Chechen pun memutuskan untuk melepaskannya. Dan setelah Xiao Qian pergi, Chechen merasa kehilangan sesuatu di hatinya. Sementara itu, setelah gagal membawa Chechen, Xiao Qian merawat lukanya akibat serangan buku mantra. Namun meski terluka, Xiao Qian terlihat bahagia. Zhonghe yang melihat hal ini mengingatkan untuk tidak terbawa dengan laki-laki. Zhonghe menganggap semua laki-laki adalah buaya darat. Sedang Xiao Qian meyakinkan Zhonghe bahwa dirinya tidak akan gagal membawa Chechen ke hadapan nenek lampir. Sementara itu, mak lampir didampingi salah satu anak buahnya mengunjungi sebuah makam di mana Raja Siluman berada.
Mak Lampir menjelaskan bahwa ia membutuhkan jiwa Chechen yang suci untuk membangkitkan Raja Siluman. Sementara Chechen yang sedang turu bermimpi mengenai Xiuqian. Ia tak sadar bahwa Xiuqian sudah berada di sampingnya. Di tempat lain lagi-lagi Xixia mendeteksi adanya siluman. Tak lama, dua sosok siluman tiba di hadapannya untuk mengincar jiwa Chechen. Tanpa banyak bacot, Xixia langsung menyerang menggunakan pedang besarnya. Namun serangan Xixia berhasil dipantulkan hingga pedang Xixia menyangkut di sebuah patung. Sementara Xixia mengambil pedangnya, siluman kerdil mulai memasang benang di sekitar kuil. Karena pedangnya tersangkut, ia menggunakan peti mati untuk menyerang yang berada di depannya. Setelah pertarungan singkat, siluman kerdil telah selesai memasang benangnya. Pertarungan pun dilanjutkan dengan sebuah genshin milik siluman kerdil. Xixia yang mulai kesulitan segera mengambil pedangnya, namun cambuk dari siluman kerdil berhasil menangkap Xixia. Sementara Chechen yang terbangun melihat Xiuqian yang sudah berada di sampingnya, dan karena surat keributan yang dibuat oleh Xixia, Chechen menyuruh Xiuqian untuk pergi. Namun Xiuqian hanya terdiam dan menjelaskan kedatangannya untuk membunuh Chechen. Melihat Xiuqian yang terus keras kepala ingin membunuhnya, Chechen dengan bodohnya menyerahkan nyawanya. Namun berkat kebodohan Chechen, Xiuqian menyuruh Chechen untuk pergi karena mak lampir akan segera datang. Sedang Chechen ingin pergi bersama Xiuqian, namun sebelum itu ia ingat melihat suara keributan yang didengarnya. Setelah Chechen pergi, Xiuqian mulai bimbang dengan perasaannya. Sedang Chechen melihat Xixia yang sudah terdesak. Melihat Chechen datang, Xixia segera menyuruh Chechen untuk mengambilkan pedangnya. Sedang Xixia mencoba menggulur waktu dengan melawan kedua siluman tersebut. Namun Chechen kesulitan untuk mengambil pedang dan rencana Xixia untuk mengulur waktu sudah terbongkar. Siluman kerdil kemudian mengarahkan cambuknya ke arah Chechen, namun Chechen berhasil menghindar berkat bantuan Xiuqian. Dan setelah mendapatkan kembali pedangnya, Xixia berhasil unggul dengan mengalahkan siluman nggak tahu memanfaatkan benang yang dipasang siluman kerdil. Kemudian Xixia memanggil 1000 pedang untuk mengakhiri pertarungannya. Sementara itu, Chechen dan Xiuqian pergi untuk kabur dari nenek lampir. Di tengah perjalanan, Chechen menjatuhkan buku mantra. Beberapa saat kemudian, mereka berdua sudah dihadang oleh mak lampir beserta 2 asistennya. Sedang Chechen yang melihat siluman di depannya langsung kabur. Dan karena hal itu, mak lampir menganggap tindakan Xiuqian salah karena membela manusia. Dan saat Xiuqian ditangkap mak lampir, Chechen datang untuk menyelamatkan Xiuqian menggunakan buku mantra yang ia jatuhkan. Dan setelah kejadian itu, Xiuqian sadar dengan perasaannya dan berikan hadiah kepada Chechen. Karena hal itu, mak lampir menganggap Xiuqian sebagai pengkhianat dan berencana membunuhnya. Namun aksi mak lampir dihentikan oleh Xixia dengan pedang besarnya, dan karena serangan itu, tangan mak lampir terluka. Untuk memulihkan kembali tangannya, mak lampir memangsa asistennya untuk memulihkan kembali tangannya. Sedang Sung E yang melihat hal ini langsung kabur. Karena situasi makin kacau, Xiuqian menggunakan lukisannya untuk membawa Chechen pergi. Sementara Xixia dan mak lampir mulai bertarung. Dalam pertarungan itu, keduanya terlihat seimbang dengan masing-masing mengeluarkan jurusnya. Kemudian mak lampir mengeluarkan ulti berupa kumpulan daun yang digunakan layaknya pisau. Sedang Xixia memanggil 1000 pedang untuk menahan serangan mak lampir. Awalnya Xixia kesulitan menahan serangan tersebut. Di tengah pertarungan, Xixia melihat sebuah celah dan dengan celah tersebut, Xixia menancapkan pedangnya ke arah mak lampir. Namun, meski terluka parah, mak lampir berhasil melarikan diri. Sementara itu, di dalam lukisan, Xiuqian menceritakan kehidupannya di masa lalu, di mana ayahnya dulu merupakan seorang pejabat yang adil.
Namun ayahnya telah menyinggung pejabat lain yang membuat ia beserta keluarganya dibantai. Setelah kematian Xiaoqian, neneknya yang sekarang mak lampir menjadikannya sebagai siluman. Mendengar hal ini, Chechen mengajak Xiaoqian untuk pergi bersamanya untuk mulai hidup baru. Di saat itu juga, tiba-tiba suara seruling terdengar kembali dan Xiaoqian tertarik sesuatu, sedang Chechen langsung keluar dari lukisan tersebut. Sesaat kemudian, Chechen melihat Xiaoqian yang dibawa oleh rombongan siluman mayat. Saat Chechen mencoba mendekat, ia dilempari oleh salah satu siluman-siluman mayat dan Xiaoqian meminta agar Chechen tidak mencarinya. Beberapa saat kemudian, Chechen kembali ke dunia nyata dan bertemu dengan Cici. Chechen segera meminta bantuan kepada Cici untuk menyelamatkan Xiaoqian. Namun Cici menolak untuk pergi ke dunia bawah hanya untuk menyelamatkan siluman, dan untuk pergi ke dunia bawah, Cici harus mati terlebih dahulu. Ditambah ia harus melawan raja siluman mayit yang 10 kali lebih kuat dari mak lampir. Mendengar hal ini, Chechen yang putus asa memutuskan bunuh diri untuk menyelamatkan Xiaoqian, sedang Cici langsung menghentikan Chechen. Chechen akan mencoba segala cara untuk menyelamatkan Xiaoqian. Melihat kegigihan Chechen, akhirnya Cici yang memutuskan untuk membantunya. Sebelum itu, Cici yang mengirim pesan untuk minta bantuan untuk menghadapi siluman mayit. Beberapa saat kemudian, Cixia melakukan ritual untuk membuka portal menuju ke dunia bawah. Sebelum ritual dimulai, Cixia meminta agar Chechen tidak berlalu lama di dunia bawah dan menyerahkan sebuah pedang kepada Chechen. Setelah ritual dimulai, Chechen tiba di dunia bawah. Di sana Chechen bertemu dengan seorang nenek penjaga gerbang dan mintanya membawa ke tempat siluman mayit berada. Setelah tiba di tempat tujuan, Chechen mulai menyelinap ke dalam istana siluman mayit. Di sana, Chechen yang sedang mencari Xiaoqian menemukan puluhan mempelai wanita yang sudah menjadi mayat. Dan setelah beberapa saat mencari, Chechen berhasil menemukan Xiaoqian yang sedang disegel. Dengan menggunakan pedang yang diberikan oleh Cixia, Chechen berhasil melepaskan segel tersebut. Namun dengan terlepasnya segel, para siluman mayat menyadari bahwa Xiaoqian telah melarikan diri. Mengetahui hal ini, Chechen dan Xiaoqian pun segera pergi dari tempat tersebut. Dalam pelariannya, mereka berdua dikejar oleh para siluman mayat. Tak lama, Zhong E pun tiba-tiba muncul. Melihat kegigihan Chechen yang pergi ke dunia bawah untuk menyelamatkan Xiaoqian, Zhong E pun memutuskan untuk membantu mereka berdua melarikan diri dengan menahan para siluman mayat. Saat Zhong E mengulur waktu, Cixia menggunakan pedang yang diberikannya sebagai perantara untuk membawa Chechen dan Xiaoqian. Sedang Zhong E mengorbankan dirinya demi menyelamatkan saudarinya. Setelah mereka berdua keluar dari dunia bawah, Raja Siluman Mayat yang marah menampakkan sosok aslinya berupa golem raksasa. Sedang Cixia menyuruh Chechen dan Xiaoqian untuk kabur. Pertarungan pun dimulai dengan sebuah pukulan dari golem raksasa. Cixia mencoba menahan menggunakan 1000 pedang. Namun karena besarnya tangan golem, Cixia menggunakan pedang besarnya untuk menahan serangan tersebut. Dan saat Cixia sudah tidak bisa bergerak, tangan kiri golem menyerang Cixia. Sedang Cixia yang melihat hal ini hanya bisa pasrah. Ziye tiba-tiba muncul untuk menahan keplokan golem. Akhirnya mereka berdua kembali bekerjasama untuk melawan Raja Siluman Mayat. Golem kemudian memberikan ratusan peti mati untuk menyerang Cixia dan Ziye. Sementara itu, Raja Siluman Mayat membuat penghalang agar Xiaoqian tidak kabur. Di sisi lain, setelah serangan golem usai, golem tersebut kembali melancarkan serangannya berupa sebuah bogeman. Sedang Cixia segera merespon dengan memanggil 2 pedang raksasa untuk mengunci kedua tangan golem tersebut. Ziye kemudian memanggil sebuah petir, namun serangan itu hanya bisa menggores golem. Karena serangannya gagal, Ziye menggunakan ribuan jimat untuk membentuk sebuah tali. Dan dengan tali itu, Ziye berhasil menahan gerakan golem. Karena serangan dari luar gagal, Cixia memutuskan menyerang golem tersebut dari dalam dengan mencara masuk ke dalam perut golem. Sementara itu, Chechen dan Xiaoqian kembali ke medan pertarungan setelah gagal keluar dari penghalang. Sedang Cixia yang sudah berada di dalam menemukan sebuah inti golem.
Namun Cixia kesulitan menghancurkan inti tersebut. Kemudian Cixia mempunyai ide untuk menggunakan buku mantra yang berada di Cai-Chen. Saat Cai-Chen ingin melempar buku tersebut, tiba-tiba dari arah belakang Cixia diserang sebuah batu nisan. Karena kejadian ini membuat Cai-Chen turu. Di sisi lain, Ziye mulai kesulitan menahan gerakan golem. Tanpa darinya, Xiaoqian melempar buku tersebut meski membuatnya terluka. Setelah lembaran mantra masuk ke dalam golem, Cixia segera menggunakan mantra-mantra itu untuk menghancurkan inti golem. Dan setelah golem berhasil dihancurkan, sebuah portal reinkarnasi terbuka akibat banyak roh yang menjadi korban siluman mayat terlepas. Dan Xiaoqian yang terluka ikut terseret ke dalam portal tersebut, namun Cai-Chen berhasil menahannya. Cixia yang melihat hal ini meminta Cai-Chen untuk melepaskannya agar Xiaoqian bisa bereinkarnasi. Dan setelah Xiaoqian bereinkarnasi, ia bisa terbebas dari dosanya untuk menjadi manusia kembali. Sedang Cai-Chen yang mendengar hal ini melepas kepergian Xiaoqian meskipun dengan berat hati. Beberapa hari kemudian, Cici ingin mengajak Cai-Chen untuk belajar mantra. Namun Cai-Chen menolak dan tetap pada tujuan awalnya untuk menjadi pejabat. Cai-Chen ingin melanjutkan perjuangan ayah Xiaoqian untuk menjadi pejabat yang adil. Cai-Chen juga berharap suatu saat nanti ia bisa bertemu kembali dengan Xiaoqian yang telah bereinkarnasi. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Enchanting Phantom. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Anda, sampai jumpa di video berikutnya.